sikap dan aspirasinya. Kami persilakan. Saya sangat menghormati dan mengapresiasi IRES yang selalu ada di garis depan untuk membela kepentingan bangsa dan negara, khususnya berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. IRES sudah menunjukkan sikap yang konsisten dan kali ini menolak, dan saya mendukung penolakan itu. Saya mendukung penolakan itu. Karena begini, ya, banyak yang tidak menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 2002 yang berlaku sekarang tidak mempunyai penjelasan. Tetapi saya bicara di Mahkamah Konstitusi beberapa tahun yang lalu ketika masih ada Prof. Maria sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi, yang dia juga menyetujui sikap itu. Memang Undang-Undang Dasar yang baru 2002 ini tidak mempunyai penjelasan. Penjelasan dihapuskan. Tetapi untuk pasal-pasal yang tidak dirubah, ya artinya tetap adalah tetap mengandung makna penjelasan Undang-Undang Dasar itu pada Undang-Undang Dasar pasal 33. Pasal 33 termasuk 3 pasalnya tidak dirubah. Jadinya artinya tetap. Kalau artinya tetap, berarti tetap mengandung paham demokrasi ekonomi. Jadi di dalam demokrasi ekonomi jelas penjelasannya, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Artinya boleh ada di tangan perusahaan swasta. Yang lain, cabang-cabang yang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara, ya dimiliki oleh negara. Nah sekarang mulai diperadakan, dijual itu. Apa artinya itu? Pemerintah memelihara liberalisme, pemerintah memelihara kapitalisme, dan akhirnya kapitalisme berkuasa di sini. Dan itulah yang disebut konglomerat atau oligark. Itulah bentuk dan wujud dari kapitalisme. Undang-Undang Dasar 45, proklamasi kemerdekaan, sungguhnya kalau kita pahami betul, kita menolak kapitalisme. Kita lihat pembukaan yang tidak dirubah, pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah ini kalau begini, kalau harga naik segala macam, harga kebutuhan pokok naik, listrik naik, apapun naik, BBM naik, maka rakyat tidak terlindungi. Ini loh, kita mendirikan pemerintah negara ini, janjinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, seluruh tumpah darah itu berarti termasuk SDA, sumber daya alam. Sekarang sumber daya alam kita diobrak-abrik, bumi dan air dan segala macam. Bumi, air, dan segala macam yang ada di tanah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ini tidak diperhatikan, ini diabaikan. Kapitalisme dan liberalisme itu sudah mewarnai sistem ekonomi Indonesia, dan ini bertentangan. Maaf Pak Marwan Batubara, saya menghargai Anda yang selalu ada di garis depan, tapi barangkali sudah saatnya kita bicara sedikit lain. Apa itu? Pernyataan-pernyataan sudah banyak sekali dibuat.
Terlalu banyak mungkin pernyataan-pernyataan, termasuk pernyataan kita ini hari menolak. Mungkin saatnya kita harus menyatakan negara barangkali ini dalam keadaan bahaya. Yang membuat bahaya adalah pemerintah sendiri. Dalam keadaan bahaya, kalau pemerintah, presiden tidak bisa menyatakan itu, lalu siapa yang harus menyatakan keadaan bahaya? Harus ada kekuatan masyarakat. Kita mengharap TNI turun tangan. TNI yang dalam sejarah ikut merebut kemerdekaan harus mulai turun tangan. TNI tidak diam. TNI harus membuat pernyataan yang menolak. Barangkali TNI ingat jati dirinya sebagai Sabta Margais, maka TNI harus menegur presiden dan berbuat sesuatu, turun tangan. Istilah saya, ya Mas Edi, ngetok pintu. Kalau pintunya nggak dibuka, ya digranat, biar jebol pintunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, Saudara Marwan, saya mendukung penolakan ini. Saya kira saudara-saudara yang datang untuk mendukung kan? Iya, datang untuk mendukung. Coba kita tanya, ada yang datang untuk menolak? Nggak ada. Jauh-jauh kita datang. Oke, Saudara Marwan, dari saya itu. Jadi barangkali sudah saatnya kita memperhatikan bahwa pernyataan-pernyataan tidak pernah digubris oleh presiden, tidak pernah digubris oleh pemerintah, oleh rezim ini. Bahkan menjadi-jadi kapitalisme dan liberalisme dipelihara dan dikasih pupuk biar tambah subur. Ini tidak bisa. Kita harus kembali ke pasal 33. Pasal 33 tidak dirubah dalam undang-undang baru, undang-undang 2002 tidak dirubah. Artinya tetap. Kalau tidak dirubah, artinya tetap. Dengan kata lain, penjelasan mewarnai pasal yang tidak dirubah. Dan pendapat saya ini tidak didukung oleh Profesor Maria yang sempat menjadi anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih. Merdeka! Terima kasih, Prof. Jadi pernyataannya lugas, ya, bahwa karena kondisi negara sudah SOS, begitu ya, Prof. Jadi tidak cukup hanya bikin pernyataan dan rakyat dihimbau untuk melakukan perlawanan. Ya, perlawanannya dalam bentuk apa? Ya, nanti kita bahas. Besok mungkin juga ada perlawanan rakyat yang akan kita lihat di jalanan, insya Allah. Baik, berikutnya saya persilakan Prof. Mukhtasar. Beliau ini dulu adalah anggota DEN di periode